Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat. Pagi ini kita akan belajar lagi mengenai IPS. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai apa? Ya, betul kebutuhan ya. eh, tentang kebutuhan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kelangkaan. Kira-kira kelangkaan itu apa ya? Mungkin adik-adik ya di rumah pernah mengalami kelangkaan. Contohnya misalkan ketika ibu-ibunya masak, orang tuanya masak, ternyata bagaimana gasnya tidak ada ya. Yang gas melonnya ternyata tidak ada, habis. Ditunggu berhari-hari belum ada. Akhirnya apa? Membeli gas yang lebih besar ya, yang lebih mahal harganya, ya mau tidak mau karena gas melonnya tidak ada. Nah, dari sini kira-kira apa kesimpulannya? Ya, betul ya. Jadi kelangkaan itu terjadi karena jumlah barangnya terbatas, sedangkan bagaimana? Ya, betul. Sedangkan yang membutuhkannya banyak, ya. Jumlah barangnya sedikit, tapi yang membutuhkannya itu sangat banyak, sehingga terjadilah kelangkaan. Nah, dalam ilmu ekonomi mengandung dua pengertian. Yang pertama, langka karena jumlahnya tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah kebutuhan, sedangkan langka juga untuk mendapatkannya bagaimana? Butuh pengorbanan. Ya, kalau misalkan anak-anak perhatikan orang tuanya itu sampai nyari gas melon itu sampai keliling toko ya untuk mendapatkan gas tersebut. Ya, itulah terjadinya kelangkaan. Kemudian kita akan membahas juga bagaimana sih atau apa sih macam-macam dari kelangkaan itu. Nah, kira-kira apa saja macam-macam kelangkaan? Ya, macam-macam kelangkaan sumber daya itu yang pertama, ya yang tadi Pak Sodik bahas mengenai gas melon itu termasuk kelangkaan sumber daya alam. Ya, karena sumber daya alamnya terbatas, sedangkan kebutuhannya makin banyak. Kalau dulu anak-anak pernah mendengar minyak tanah, nah dulu itu minyak tanah menjadikan sumber energi utama. Tapi semakin lama itu sumber energinya mulai berkurang. Akhirnya apa? Ya, akhirnya digantikan dengan gas melon. Kemudian kelangkaan sumber daya manusia. Oh, emang bisa gitu? Sumber daya manusia bisa langka? Kan orangnya banyak. Ya, ya memang orangnya banyak, tapi kualitas dari manusia itu terbatas ya. Karena orang pinginnya pinginnya mendapatkan eh, manusia yang berkualitas. Salah satu atau beberapa ciri bahwa manusia itu berkualitas diantaranya adalah akhlak yang baik. Mau dong punya karyawan yang akhlak yang baik, ya. Kemudian keahlian, ya kalau misalkan suatu perusahaan dia pasti akan memperkerjakan manusia atau orang yang mempunyai keahlian. Kemudian kekuatan fisik, ya. Jadi jangan memperkerjakan orang atau manusia yang memang sering sakit-sakitan. Gak mau dong perusahaan memperkerjakan orang yang sering sakit-sakitan. Akhirnya apa? Ya, akhirnya produktivitasnya berkurang, sering tidak masuk. Kemudian yang tiga ciri ini merupakan minimal manusia yang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah kelangkaan sumber daya modal dan teknologi. Ya, kalau misalkan kalian nih mau bikin barang, tapi untuk membuat barang itu tidak ada, apa yang terjadi? Ya, nggak jadi usahanya ya. Jadi tidak akan terjadi suatu kegiatan ekonomi kalau kalau barang sumber daya modalnya itu tidak ada atau teknologi di kita belum ada teknologinya yang bagus sehingga harus mengimpor. Nah, itu adalah termasuk beberapa pengertian dari kelangkaan sumber daya modal dan teknologi. Yang keempat yaitu kelangkaan sumber daya wirausaha atau entrepreneur ya. Jadi entrepreneur yang dagangnya berkurang sedikit atau langka. Nah, sedangkan ini jumlah barang yang dibutuhkan ya terus bertambah. Nah, ini termasuk atau pengertian dari
kelangkaan sumber daya wirausaha. Kemudian apa sih Pak Sodi kira-kira faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan? Ya, coba aja kita perhatikan misalkan dengan negara tetangga. Indonesia itu lengkap, sumber daya alamnya itu lengkap. Bandingkan dengan Singapura. Ya, Singapura itu dia pulaunya kecil. Ya, artinya apa? Ya, pulaunya kecil, air saja harus mengimpor dari Malaysia. Atau sayur-sayuran juga harus mengimpor dari Indonesia. Nah, artinya apa ini? Ya, betul. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan yang pertama adalah perbedaan letak geografis. Karena tidak semua daerah mempunyai sumber daya alam yang sama. Kemudian pertumbuhan penduduk. Ya, makin banyak penduduknya, berarti kebutuhannya makin banyak. Ya, itu berarti harus dibarengi dengan sumber daya alam yang lainnya yang harus memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian yang ketiga, kemampuan produksi. Ya, kalau produksinya untuk memproduk, untuk menghasilkan suatu barangnya ya kurang, artinya nanti jumlah barangnya sedikit, sedangkan kebutuhannya tadi banyak. Nah, terjadilah kelangkaan. Yang keempat yaitu perkembangan teknologi. Ya, semakin semakin maju zaman juga semakin berkembang juga teknologi. Kalau tidak dibarengi dengan perkembangan teknologi, ya nanti akan terjadi kelangkaan, ya. Kemudian yang kelima adalah bencana alam. Ya, seperti kita ketahui bahwa kemarin kita sudah banyak mengalami bencana alam, mulai dari banjir, longsor, kemudian apalagi ya gempa bumi. Nah, ini yang menjadikan atau faktor penyebab kelangkaan. Bayangkan, korban dari bencana alam gempa bumi sampai sekarang belum bisa mendapatkan atau menutup seluruh kebutuhannya yang tadinya bisa terpenuhi karena ada bencana. Jadi kebutuhannya tidak dapat dipenuhi, maka terjadilah kelangkaan. Kalau anak-anak lihat berita, lihat berita itu apa? Ya, SPBU yang masih ada itu diserbu oleh warga. Karena apa? Takut tidak kebagian. Kemudian ini kan udah tahu nih ada kelangkaan, tapi kan kita tetap harus hidup. Nah, kira-kira usaha-usaha apa yang dapat mengatasi kelangkaan? Contoh ya, kalau tadi kelangkaan sumber daya manusia, berarti apa yang harus dilakukan? Ya, manusianya banyak, tapi yang berkualitas sedikit. Nah, untuk mendapatkan manusia yang banyak kualitasnya, maka diperlukan apa? Ya, termasuk kalian ya belajar ya, atau dalam istilah dunia kerja itu di training ya, diberi pelatihan agar menjadi manusia yang berkualitas ya. Ya, usaha-usaha mengatasi kelangkaan ya diantaranya satu, mengombinasikan kegunaan benda ya, mengombinasikan. Misalkan benda ini kan langka, satu benda itu langka ya. Misalkanlah sepeda motor udah langka, ya udahlah dikombinasikan dengan apa yang masih banyak, misalkan sepeda. Nah, sepeda masih banyak, aja udah pakai sepeda aja dulu ya, sambil nunggu si motor ini banyak. Kemudian mengganti fungsi benda atau jasa, bisa ya bendanya diganti dengan barang yang lain yang mungkin punya kegunaan yang sama. Kemudian menukar barang yang dimiliki dengan barang yang dibutuhkan. Wah, ini kayak zaman dulu ya, berarti dengan barter. Ya, pasti juga pernah berkali-kali dengan teman. Ya udahlah nih gantian karena susah untuk mendapatkannya, ya udah gantian. Atau dalam laptop misalkan ya. Laptop ini memorinya sudah tidak ada yang baru. Akhirnya apa? Ya pakai yang bekas lah. So ini ganti aja di yang lama dikasihin, kemudian diganti sama yang baru. di barter ya, namanya barter. Kemudian yang keempat yaitu mengubah bentuk suatu barang untuk menambah nilai guna. Ya, bentuknya barangnya itu, tapi karena si pengganti barangnya itu langka, akhirnya barangnya ada, diganti aja bentuknya ya, biar bisa memenuhi kebutuhan kita. Kemudian memperbaiki barang yang rusak daripada beli yang baru.
itu mahal dan langka, ya udah yang ada itu diperbaiki. Termasuk laptop juga salah satu hal yang lebih baik diperbaiki kalau rusak. Karena kalau beli ya lebih mahal lagi. Udahlah yang ada saja kemudian diperbaiki, ya di-upgrade istilahnya, nanti si laptopnya menjadi lebih baik, bahkan bisa lebih cepat. Kemudian yang selanjutnya adalah mendaur ulang. Nah, ini banyak terjadi atau banyak terjadi di dunia persampahan ya. Plastik tuh banyak nih. Ya, plastik semakin banyak menggunakan plastik sebenarnya makin berkurang juga nanti sumber dayanya untuk membuat plastik. Akhirnya apa? Plastik didaur ulang. Ya, dikumpulkan yang bekas-bekas, kemudian dijual ke perusahaan dan didaur ulang lagi. Atau sekarang itu eh, kertas, ya kertas itu kan makin makin kesini makin habis hutannya karena bahan bahan baku dari kertas itu adalah pohon, ya. Nah, pohonnya itu habis sekarang, makanya mulai banyak yang mendaur ulang kertas kembali. Ya, kalau misalkan ada yang jual kertas-kertas bekas tuh yang menerima menerima penjualan kertas-kertas bekas, nah itu nanti mereka daur ulang, kemudian sama perusahaan dibuat lagi kertas. Dan rata-rata memang kertas yang daur ulang itu bisa lebih mahal dari kertas yang baru. Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan barang atau jasa sesuai dengan kepentingannya. Ya, jadi memanfaatkan barang atau jasa sesuai dengan kepentingannya. Barangnya digunakan sesuai dengan kepentingannya. Pentingnya apa? Gitu ya. Keperluannya apa? Dimanfaatkan untuk apa? Ya udahlah, yang ada saja ini digunakan sesuai dengan manfaat barang tersebut. Ya. Kalau misalkan sepatu, ya daripada beli sepatu yang baru mahal, ya udahlah yang sepatu ini diperbaiki kemudian dimanfaatkan sampai masih bisa berfungsi, ya seperti itu. Nah, baik anak-anak, itulah bahasan kelangkaan materi IPS kali ini. Silakan anak-anak baca kembali, atau kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh kita bahas di grup WA ya, atau di komen di YouTube juga boleh ya. Kemudian setelah ini anak-anak silakan kerjakan latihannya. Nanti Pak Sudi akan kirim link Google Form-nya ya. Soalnya sedikit, tapi itu untuk melatih anak-anak dalam menjawab soal nanti untuk PTS atau juga untuk PAS. Baik, anak-anak sampai di sini dulu ya. Tidak terasa nih, lumayan nih 12 menit. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat anak-anak. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan dan terapkan 3M. Apa 3M itu? Ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian dari Pak Sadik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.